Dan yang paling penting adalah bagaimana orang tua memberi waktu kepada anak untuk bermain bersama. Allah melaknat seorang laki-laki, yalbasu libsata aw libsatal mar'ah, yang memakai baju atau busana wanita, wal mar'ata talbasu libsata ar-rajuli. Demikian juga wanita yang menggunakan busana laki-laki. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagaimana mengajarkan kita kepada anak kita memulai memakai baju itu dengan sebelah kanan. Ini menjadi kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bertayamun dalam segala hal. Ya, tayamun itu kebiasaan Rasulullah memulai dengan kanan, ya. Termasuk juga dalam berpakaian atau memakai sandal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza inta'ala ahadukum," apabila seseorang di antara kamu memakai sandal atau sepatu semisalnya, "falyabda bil yumna," maka mulailah dengan kanan. "Wa idza khala'a," apabila melepas, "falyabda bis shimal," maka hendaklah mulai dengan yang kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk juga hadis yang lain, karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Baginda Rasul SAW suka tayamun itu mendahulukan yang kanan, ya. Fi tana'ulihi, dalam memakai sandalnya atau sepatunya, wa tarajjulihi, dan ketika menyisir rambutnya, jadi dimulai dari kanan, wa tuhurihi, dan ketika beliau bersuci, berwudu, ya, wa fi sya'nihi kullihi, dan segala urusannya, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan anak kita untuk tidak memakai pakaian ketenaran atau syuhrah yang menimbulkan fitnah, ya. Memakai pakaian yang umumnya dipakai manusia, ya, secara umum, ya. Kemudian mengajarkan adab berdoa, ya, memakai pakaian, berdoa ketika memakai pakaian. Itu secara umum. Adapun secara khusus bagi wanita, tentunya menutup aurat itu aurat wanita keseluruhan, ya. Kemudian, ya, perempuan tidak memakai bajunya itu yang fungsinya sebagai perhiasan yang dipakai di luar untuk menarik laki-laki asing, ya. Karena umumnya secara syariat itu menjadikan perhiasan pakaian perempuan itu untuk pasangannya, ya. Kemudian kainnya tebal, tidak pipis, ya, tidak memperlihatkan, ya, badan, lekuk-lekuk tubuhnya. Tentunya lebar dan longgar, ya. Adapun khusus laki-laki, menutup aurat laki-laki, ya. Laki-laki itu berarti dari pusar sampai dengkul, ya. Kemudian khusus bagi laki-laki tidak boleh memakai emas dan sutra, ya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna hadaini haramun ala dzukuri ummati." Beliau ketika melihat ada kain sutra, beliau pegang dengan tangan kanannya dan mengambil emas dengan tangan kirinya. Kemudian beliau mengatakan kedua ini diharamkan untuk dipakai laki-laki. Artinya itu khusus perempuan, yaitu perhiasan perempuan. Tidak boleh laki-laki memakai sutra dan emas. Kemudian tidak musbil, ya. Jadi memanjangkan pakaian atau jubah, celana melebihi mata kaki. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Kain yang di bawah mata kaki tempatnya adalah di neraka. Hadis Bukhari dan Nasai dan yang lainnya.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa larangan khusus bagi laki-laki, yaitu baju yang dicelup dengan apa namanya itu, ya istilahnya muasfar. Ya. Zaman dahulu ketika baginda Rasulullah SAW melihat baju yang dicelup dengan muasfar, usfur itu adalah sebuah bahan yang berasal dari tumbuhan, ya, yang menghasilkan warna merah. Ya, ini larangan khusus bagi laki-laki. Jadi sebab larangannya adalah tasyabuh, ya, tasyabuh dengan orang-orang kufar. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah melihat ada sahabatnya memakai baju yang dicelup dengan muasfar tadi, ya, warna merah polos gitu ya. Jangan dipakai, kata beliau alaihi wasallam, ya. Tapi di sini ada perdebatan di kalangan ulama, ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Namun untuk keluar dari perselisihan, kita baiknya tidak memakai baju yang polos, ya, kata ulama di situ polos artinya semua merah polos gitu. Kalaupun ada motifnya itu masih diperbolehkan, atau warna lain yang bercampur. Sebagian yang mengatakan muasfar itu kuning, ya, jadi merah dan kuning. Tapi kuning ini sudah dibantah oleh para ulama, tidak masalah, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi wasallam menganjurkan untuk tersenyum, ya, dan mencium anak-anak, ya. Ini bagaimana beliau rahmat beliau terhadap anak-anak, ya. Bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak itu dengan senyuman dan ciuman, ya. Bentuk kasih sayang kepada mereka. Sebagaimana dari Abu Hurairah dikatakan, Rasulullah bersabda, siapa yang tidak mengasihi anak-anak dan tidak mengetahui hak orang-orang tua dari kalangan kami, maka ia bukan dari golongan kami, ya. Artinya memang benar-benar kaum muslimin atau orang tua khususnya harus menyayangi anaknya. Dahulu pernah Rasulullah SAW mencium Al Hasan, ya. Kemudian juga dari riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW mengambil putranya Ibrahim lalu menciumnya dan mengendusinya, ya. Ya, itu bentuk komunikasi baginda Rasulullah SAW dengan anak, ya. Skinship istilahnya, ya. Skinship itu jadi sentuhan, jadi ada sentuhan. Kemudian dari Anas juga mengatakan bahwasanya Nabi SAW adalah sosok manusia yang paling penyayang terhadap keluarganya, ya. Kebiasaan beliau mencium anaknya dan mengendus anak, ya. Kemudian poin berikutnya adalah bercengkrama dengan anak-anak, ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau mengatakan, sungguh Rasulullah SAW sering bercengkrama dengan kami, ya, dengan Anas bin Malik dahulu ketika masih kecil, ya. Sehingga beliau pernah berkata kepada adikku, hai Abu Umar, apa yang terjadi dengan Nuwair, ya. Nuwair itu adalah burung kecil, ya, punyanya Abu Umar, ya. Seperti burung pipit, ya, yang menjadi mainan.
Jadi beliau di sini menunjukkan bagaimana beliau menunjukkan rahmat beliau alaihissalam dalam memperhatikan anak-anak dengan perhatian mereka, menjaga psikologis mereka, dan bersikap pura-pura menjadi anak ya. Jadi beliau menundukkan level ininya seperti anak-anak, jadi seperti anak-anak ya, berpura-pura menjadi anak kecil sebaya dengannya. Nah, dengan gitu akan menjaga psikologis anak ya, dan kecenderungan mereka, kasih sayang mereka, tercipta kehangatan. Jadi beliau alaihissalam tidak bersikap kaku, keras maupun ketat ya dalam hal ini. Sungguh benar apa yang dikatakan dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang mulia, yang agung. Kemudian juga beliau alaihissalam terkadang atau seringkali memberikan hadiah ya, merespon dengan hadiah selain mendoakan dan mengusap kepala anak ya. Kemudian poin berikutnya adalah bagaimana di usia itu menanamkan kejujuran ya, bagaimana anak itu tidak berbohong ya, terbuka ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana orang tua memberi waktu kepada anak untuk bermain bersama ya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kebersamaan ini terkadang sering dilalaikan sebagian orang tua ya, karena kesibukan dan lain hal ya, sehingga waktu kebersamaan untuk anaknya kurang ya, hak kasih sayang orang tua terhadap anaknya kurang. Nah, dulu ada sebuah peristiwa yang pernah dialami Nabi Muhammad SAW, cerita tentang Ummu Khalid ya, Ummu Khalid binti Khalid. Beliau alaihissalam pernah menerima hadiah berupa kain sutra atau wol ya, yang bermotif hitam, ada garis-garis hitamnya ya. Lalu beliau mengatakan kepada sahabatnya, menurut kalian kira-kira kain ini cocok untuk siapa ya, yang pantas memakai kain ini? Maka jamaah yang hadir waktu itu terdiam. Kemudian beliau alaihissalam mengatakan, hadirkan kepadaku Ummu Khalid ya. Ummu Khalid ini waktu itu masih kecil ya, perempuan. Kemudian Ummu Khalid pun dibawa kepada beliau dengan digendong orang tuanya ya. Lalu beliau mengambil kain itu dan mengenakan dengan tangannya sendiri kepada Ummu Khalid ya. Ketika Ummu Khalid digendong sama Rasul SAW, beliau mengatakan sana artinya cantik ya, bahasa Ethiopia ya, bahasa Ethiopia artinya cantik ya. Kemudian Ummu Khalid menceritakan saat itu ketika waktu digendong Rasulullah SAW, beliau Ummu Khalid memainkan tanda kenabian Nabi ya, di belakang ini pundaknya kan ada tanda kenabian Nabi, dimain-mainin sebetulnya ya, yang pada akhirnya dimarahi sama bapaknya, orang tuanya, kamu jangan kayak gitu. Tapi kata Rasulullah, biarkan saja ya, biarkan saja dia bermain-main ya. Kemudian beliau mengatakan semoga kain itu awet ya, semoga kain itu awet sampai kumal, sampai 3 kali. Ternyata sebab doa itu kain itu pun bertahan sampai jangka waktu cukup lama ya. Berkat doa Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita bisa melihat rahmat baginda Rasul SAW
memberi hadiah kepada seorang anak dan menjulukinya dengan julukan yang baik, memanggilnya dengan panggilan yang baik. Sanah, sanah artinya cantik, cantik. Ya. Dan membiarkan bermain dengan beliau alaihi salatu wasallam, ya, tidak menghardiknya, artinya membiarkannya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya adalah menjaga untuk tidak mengajarkan kemungkaran pada anak, ya. Menjaga untuk tidak mengajarkan kemungkaran kepada anak. Ya. Termasuk memakaikan pakaian, ya, sutra atau emas pada anak laki-laki, ya. Yang dengan anak itu kondisi yang belum taklif, ya, masih anak-anak, belum berdosa. Tapi dosanya tetap ditanggung orang tua, ya, yang memakaikan. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, ya. Jadi orang tua itu harus berhati-hati, ya. Jangan sampai mengajarkan kejelekan terhadap anak, karena dosanya kembali kepada orang tua itu sendiri, ya. Yang menghancurkan anak itu bukan siapa-siapa, sebenarnya orang tua itu sendiri, ya. Kembali kepada orang tua itu sendiri ketika tidak melaksanakan hak dan kewajibannya kepada Allah dan kepada anak itu. Nah, akhirnya kalau ketika itu dilanggar, norma-norma agama itu dilanggar, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu menyebabkan laki-laki tidak memiliki rasa cemburu atau dayuth dalam istilah syariatnya, ya. Dayuth itu adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa cemburu, yang mana dayuth itu adalah sosok, ya, sikap sebuah, ya, yang tidak akan masuk surga, waliyadzubillah, ya. Ya, ini sebabnya karena salah dalam memakaikan pakaian, ya, atau dalam menegakkan hak-haknya, tidak, ya, kurang dalam menegakkan hak-hak Allah. Nah, kerusakan-kerusakan itu atau, ya, kemaksiatan seperti itu menjadikan anak-anak tidak, laki-laki khususnya, tidak memiliki rasa cemburu, ya, yang menjadikan istrinya waliyadzubillah itu tidak bebas dalam tidak menjalankan haknya sebagai seorang istri yang baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah dampak, kata beliau rahimahullah, orang tua yang meremehkan hak-hak Allah dan berpaling dari ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Akhirnya hukumannya adalah orang tua itu terhalang mendapatkan manfaat dari anak-anak mereka, ya. Anak-anak mengharamkan kebaikan, ya, dan manfaat untuk mereka, untuk orang tua. Ini adalah sebuah hukuman bagi orang tua, khususnya ayah sebagai kepala rumah tangga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini seperti kasus yang terjadi, yang dialami oleh kaum Nabi Lut, ya, di mana seorang anak usia belum balik itu sudah biasa minum khamr, ya, diceritakan biasa minum minuman keras, memabukkan, biasa mencuri, ya, tidak amanah, biasa berdusta. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, sutra dan emas itu haram bagi laki-laki dari umatku dan halal bagi perempuan, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi. Jadi meskipun anak belum usia balik atau taklif pembebanan syariat, tetap orang tua itu bertanggung jawab, ya, agar bertanggung jawab menjaga anak-anaknya, tidak membiarkannya melakukan perbuatan yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Karena kalau sudah menjadi kebiasaan itu susah dihilangkan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, pendidikan anak usia 4 sampai 10 tahun itu ada poin munasahah atau menasihati.
dan mengajari anak, ya, menasihati dan mengajari anak saat berjalan bersama, ya. Jadi anak itu punya hak untuk sharing dengan orang-orang dewasa. Yang paling utama adalah orang tuanya sendiri, ya. Hak untuk berteman dengan orang-orang dewasa. Mengapa demikian? Karena anak itu mencontoh, ya, anak itu mencontoh siapa? Yang lebih besar, ya, mencontoh yang lebih besar. Dengan mencontoh itu mereka akan lebih cepat menyerap ilmu, hikmah dan pengalaman dari orang-orang dewasa, dari akhlaknya, ya, dari tutur katanya dan lain sebagainya. Maka Nabi Muhammad SAW merupakan teladan dalam hal ini. Sebagaimana dikisahkan, beliau alaihissalam pernah menemani Anas, ya, dan anak-anak Ja'far, yaitu putra pamannya, ya, serta Al-Fadl juga termasuk putra pamannya. Sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu putra pamannya, pernah diajak jalan bersama di atas kendaraan sama baginda Rasul SAW. Maka di perjalanan itu Ibnu Abbas mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan oleh anak-anak sebayanya. Ilmu apa itu? Yang apa? Ilmu tentang sabda Rasul SAW, ya gulam ihfadillah yahfadka, itu, ya, cerita tentang, ya, hadis yang sahih, ya gulam inni u'allimuka kalimat, ya. Wahai anak, apa ini? Gulam itu istilahnya panggilan anak yang belum dewasa. Gulam itu masih bocah lah, gitu, ya. Jadi, ya, wahai anak, ya, Ananda kalau kita mungkin bahasanya. Inni u'allimuka kalimat, aku mengajar, akan memberimu sesuatu pelajaran, ya, yang terkenal itu, ya. Ihfadillah yahfadka, peliharalah Allah, jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya kamu akan menjumpai Allah di hadapanmu, ya. Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu mau minta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah, ya. Wa'lam annal ummata law istama'at ala ayanfa'uka bi syai', ketahuilah bahwasanya kalau umat ini seandainya berkumpul untuk untuk memberikan kamu manfaat, maka dengan suatu, ya, lam yanfa'uka, tidak akan bermanfaat bagimu, illa, kecuali bisya'in qad kataballahu lak, sesuatu yang Allah sudah takdirkan kepadamu, ya. Sebaliknya, walistama'u ala ayyadurruka bisyai', kalau semua umat ini berkumpul untuk memadaratkanmu, membahayakanmu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai', tidak akan pernah menimpa kepadamu kemadaratan itu, illa bisyai'in qad katabahallahu alaik, kecuali yang sudah Allah tentukan, takdirkan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf, pena itu telah diangkat dan lembaran itu telah kering. Maksudnya adalah semua sudah tertulis, ya, dalam takdir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ini sangat penting sekali, yang menjadi pedoman pendidikan parenting seorang kepada anaknya, Nabi kepada anak, ya, mengajarkan bagaimana anak itu, mengikat anak itu kepada Allah, ya, langsung kepada Allah. Kalau mau minta sama Allah, minta tolong, minta sama Allah, ya. Bagaimana menjaga Allah dengan seperti itu, dengan doa, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada penanaman keimanan tentang takdir, ya, dengan bahasa yang sederhana yang dipahami oleh anak-anak. Dan juga di situ ada pelajaran ketika
makan bersama, maka di situ ada nasihat juga, ya. Ya gulam samillah, ya. Wahai anak Ananda, kalau makan apa namanya? Sebelumnya itu kul biyaminik, ya. Ya gulam samillah wa kul biyaminik. Kalau mau makan itu bismillah. Ya, itu kan pelajaran-pelajaran ketika dalam perjalanan, ya, diajak main, diajak jalan anak itu. Ketika mau makan membaca bismillah, dan ketika mau makan memakai tangan kanan, wa kul biyaminik, ya. Dan seterusnya. Hal-hal itu menjadi sangat bermanfaat bagi anak, ya, pelajaran yang praktek langsung kepada anak, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga kita mengambil manfaat dari hadis itu, pelajaran bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan panggilan yang baik. Seperti ya gulam, atau di kesempatan yang lain ya bunayya, wahai anakku, ya. Meskipun itu anak orang, ya, anak orang lain, dengan panggilan yang baik, ya bunayya, ya. Anak muda, ya gulam, ya bunayya. Kemudian keponaan, kalau bahasa kita, kalau ibnu, ya, wahai keponakanku, wahai sepupuku, dan sebagainya. Atau terkadang beliau menyebut dengan julukannya, ya, kunyah. Kalau seseorang punya kunyah, kalau kunyah itu fungsinya kalau di kalangan Arab itu sebagai bentuk penghormatan, ya, kunyah, nama, julukan. Nah, sebagaimana juga julukan Abu Umair, ya Abu Umair, madza fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair, burung pipit itu. Ya, ini bagaimana khitab beliau alaihissalam kepada anak kecil, yaitu menyebut dengan sebutan yang baik, memanggil dengan panggilan yang baik, ya. Mengapa demikian? Ya, karena ketika kita mengambil dengan nama anak itu dengan panggilan yang baik, itu akan lebih berkesan, ya, lebih memberikan kesan kepada anak itu, ya, secara psikis. Nah, daripada dipanggil dengan panggilan yang kurang baik seperti gendut, ya, gembrot, dan lain sebagainya, keribu atau hitam, ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, poin berikutnya adalah menghargai mainan anak. Nah, ini menghargai apa? Mainan anak. Zaman dahulu para salaf, ya, salafus saleh seperti Al Hasan bin Ali itu punya mainan anak anjing, ya, papi, ya, mungkin, ya. Kemudian Abu Umair bin Abi Thalhah mempunyai burung pipit, ya, tadi Abu Umair namanya Nughair, nama burung pipitnya Nughair, ya, untuk dimain, ya, menjadi mainannya. Kemudian Ibunda Aisyah juga punya boneka kesayangannya, ya, boneka perempuan, dan juga punya boneka apa lagi, yang dari kuda itu, ya kan, dari kuda. Jadi menunjukkan betapa pentingnya permainan bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak lepas dari permainan, ya. Dewasa saja butuh main, ya kan. Jadi memang permainan itu memang apa namanya menjadi sunatullah, menjadi sesuatu yang urgen, menjadi kebutuhan. Jadi realitanya beliau alaihissalam mengakui kebutuhan anak kecil terhadap mainannya sebagai hiburan dan, ya, pemenuhan kecenderungan atau bakat. Pernah dikisahkan waktu beliau alaihissalam pulang dari perang, beliau ketika masuk rumah mendapati Aisyah itu lagi main boneka dengan teman-temannya. Seketika itu teman-temannya pada ngabur, pada pergi semua, bersembunyi.
Tapi baginda Rasulullah SAW justru malah memanggil mereka, teman-temannya Aisyah, untuk diteruskan mainnya. Jadi tidak dimarahi, ya, diteruskan mainnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika itu ada dialog ya antara Rasulullah SAW dan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya, ya, itu boneka-boneka itu, ya, ada kuda. Beliau penasaran, itu boneka apa, kata beliau. Itu kuda, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, terus ini apa ini? Di kuda itu ada sayapnya. Itu sayap, ya, kata Aisyah. Loh, kata beliau, kok kuda kok punya sayap? Itu dari mana? Maka jawaban Aisyah, apakah kau tidak mendengar kalau Sulaiman itu punya kuda bersayap? Ya, itu bentuk imajinasi dari anak kecil, karena Aisyah waktu itu memang masih kecil umurnya, ya. Jadi imajinasi anak itu tetap ada, tetap dibiarkan Rasul. Sehingga apa? Rasulullah SAW sampai tertawa, ya, sehingga gigi geraham beliau sampai nampak, gitu ya, saking lucunya. Jadi di situ, ya, ada imajinasi anak, ya, bertumbuh seiring dengan pertumbuhan pengetahuan. Dan beliau alaihissalam menjaga permainan itu. Mungkin bisa diadzan dulu ya, nanti dilanjutkan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ba'du. Di terakhir pembahasan kita tentang mainan, ya, bagaimana dalam syariat itu menghargai mainan anak, ya, dan tidak boleh orang tua melarang anak-anak untuk bermain. Tentunya itu ada koridor-koridornya, ya. Ya, termasuk nanti kan kita bahas permainan, ini kan kita berhenti tentang permainan, ya. Bagaimana sekarang kan permainan sudah modern, ya, canggih, ya. Game online kan sekarang udah mainannya sudah bukan boneka-boneka lagi, sudah pakai gadget, ya kan. Kira-kira gimana itu? Ya, seperti apa sikap orang tua, ya. Kita sebagai orang tua bagaimana melihat anak itu? Anak itu sebenarnya sudah mulai kecanduan, tahapan candunya itu masih ringan, normal, atau sudah mulai waspada, atau sudah mulai awas ini loh. Di situ ada intinya dalam hal ini. Nanti insya Allah akan kita bahas di sesi berikutnya, ya, menjelaskan tentang permainan-permainan itu. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini untuk kita sholat jamaah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.